dikasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, haleluya. Sungguh Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa. Dan tanda kami mengasihi-Mu adalah kami akan melakukan semua perintah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sampai pada sore hari ini Tuhan sudah memimpin, menuntun, menyertai dan memberkati kami Tuhan. Kami semua ada sore hari ini adalah karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh bangun dari istirahat kami tadi pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua adalah berkat yang sungguh tak ternilai buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Engkau melawat setiap kami Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar isi hati-Mu sore hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar isi hati-Mu di awal bulan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kembali. Terima kasih tim PAW. Shalom semuanya. Lambaikan tangannya. Haleluya. Shalom. Yang di rumah juga. Puji Tuhan. Haleluya. Ada yang belum mendapatkan hosti dan anggur? Bisa mengangkat tangan biar dibantu tim Asyir. Oh, Pak Dwi belum dapat. Kita siapkan. Yang di rumah juga Bapak Ibu Saudara silakan persiapkan roti dan anggur. Setelah firman Tuhan kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan November ini, ya 2 bulan lagi kita akan melewati tahun ini. Memasuki bulan November ini, GBI Sentro Sidoarjo mengambil tema Jadilah Pahlawan, Be God's Hero. Ya, jadilah pahlawan. Memang bangsa Indonesia sudah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Betul ya? Nggak salah kan? 10 November semua libur, sekolah, kantor libur. Dan bagi jemaat GBI Sentro Sidoarjo tanggal 10 November menjadi lebih berarti lagi. Kenapa saudara? Karena ulang tahun almarhum Bapak Gembala kita. Betul? 10 November. Ya, haleluya. Nah, berbicara tentang pahlawan. Apakah ada yang tahu arti pahlawan tempat ini? Ada yang tahu arti pahlawan? Saya buka di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pahlawan itu adalah orang yang menonjol. Menonjol di apa Pak? Menonjol karena keberanian dan pengorbanannya. Bukan karena kesombongannya menonjolnya. Bukan karena suka marah, enggak. Menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Ya, pejuang yang gagah berani, itu arti kata pahlawan. Ada satu contoh pribadi di dalam Alkitab yang layak disebut sebagai hero atau pahlawan. Ya, siapakah dia? Sore hari ini kita akan belajar tentang sosok dengan inisial D. Siapa? Daniel. Ada yang namanya Daniel, bisa mengangkat tangan di sini? Oh ini Daniel, oh keren ini ya. Daniel Christian, sudah Daniel Christian lagi. Ya, lengkap sudah. Nah, puji Tuhan. Yang namanya Daniel adalah satu pribadi yang patut bersyukur. Daniel Christian harus bersyukur. Yang di rumah juga yang namanya Daniel pasti bersyukur ya, layak bersyukur. Kenapa saudara? Karena Daniel tokoh Alkitab yang luar biasa. Kita dapat melihat banyak teladan dari tokoh Daniel ini. Baik bagi generasi milenial ya, maupun generasi kolonial. Ya, yang generasi milenial saya lihat sore hari ini cukup banyak. Yang generasi kolonial pun juga akan diberkati dengan tokoh Daniel sore hari ini. Kita mau belajar siapakah sebenarnya Daniel itu. Ya, yang pertama, Daniel adalah keturunan raja, saudara. Tidak cacat fisik, tampan dan berpendidikan tinggi atau cerdas. Saya ulangi, Daniel adalah keturunan raja, tidak cacat fisik, tampan, berpendidikan tinggi dan cerdas. Daniel pasal 1 ayat 3 dan 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian raja memerintahkan Aspenas, ya, kepala rumah tangga istana untuk memilih dari antara tawanan-tawanan Israel beberapa pemuda keturunan raja. Perhatikan. Atau berdarah bangsawan. Ayat yang keempat, mereka harus pemuda-pemuda yang tidak bercacat. Mereka harus tampan, berpendidikan tinggi,
cerdas dan berpengetahuan luas, serta patut untuk bertugas di dalam istana raja. Aspenas harus mengajar mereka membaca dan menulis bahasa Babel. Saudara. Daniel 1 ayat 20. Daniel 1:20. Tiap kali raja mengemukakan persoalan yang memerlukan penerangan dan pertimbangan, ia melihat bahwa nasihat, perhatikan, nasihat dan tanggapan keempat pemuda itu 10 kali lipat, 10 kali lebih baik daripada nasihat dan tanggapan semua peramal serta ahli jampi di seluruh kerajaannya. Perhatikan saudara. Nasihat-nasihat dan dikatakan tanggapan keempat pemuda itu Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Oh, ada Sadrah juga di sini yang ulang tahun juga, saudara. Keempat pemuda ini nasihatnya, tanggapannya 10 kali lebih baik, hikmatnya lebih baik dari semua ahli peramal. Itu Daniel. Yang kedua, Daniel adalah orang Yehuda. Daniel 1 pasal 1 ayat yang ke-6 dan diberi nama lain Beltsasar. Saya bacakan, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar. Yang ketiga, Daniel adalah salah seorang buangan dari bangsa Israel. Salah satu dari buangan bangsa Israel. Daniel pasal 5:13. Daniel 5:13. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang apa saudara? Buangan. Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Daniel keturunan raja, tapi dia juga seorang buangan. Bulan lalu saya sampaikan bahwa bangsa Israel, umat Israel dibuang ke Babel. Semua dibuang ke Babel. Yang disuruh tinggal di Yerusalem menjadi penjaga tanah, sawah dan sebagainya itu orang-orang miskin, orang-orang lansia yang seperti itu. Yang kuat-kuat semua dibuang ke Babel. Ternyata dari antara mereka ada Daniel ini saudara. Ya, nyambung ya. Terus yang keempat, Daniel adalah pribadi yang istimewa. Perhatikan poin yang keempat. Daniel pribadi yang istimewa saudara. Mengapa Pak kok dikatakan istimewa? Apakah nasi goreng pakai telur gitu istimewa ya? Karena Daniel tetap dipakai sebagai pejabat tinggi kerajaan di era 4 raja yang berbeda, saudara. Yaitu Nebukadnezar, Belsasar, Darius, dan Kores. Hebatnya lagi 2 raja terakhir berasal dari kerajaan Media dan Persia yang menggantikan kekuasaan Babilonia. Bukan perkara mudah seorang pejabat tinggi pemerintah, pejabat tinggi kerajaan mampu bertahan di posisinya dalam waktu yang lama, saudara. Dan tetap dipertahankan oleh 4 raja yang berbeda. Ini menjadikan sebuah pelajaran bagi pengikut Kristus akhir zaman, saudara dan saya. Khususnya orang-orang muda. Bahwa dimanapun dan dalam kondisi apapun, kita harus tetap excellent dan menjadi berkat. Coba perhatikan pemerintahan kita sekarang. Adakah, sebutkan sebuah nama yang bisa menjabat sebagai, ya katakanlah menteri di 4 era presiden kita? Gak ada saudara. Tapi Daniel bisa dipakai sebagai pejabat tinggi kerajaan selama era 4 raja yang berbeda. Pasti ada yang istimewa dalam diri Daniel. Amin. Pasti ada yang luar biasa dalam diri Daniel. Sekarang pertanyaannya, apa rahasia Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih baik dari semua peramal dan ahli jampi? Apa rahasia Daniel bisa menjabat sebagai pejabat tinggi kerajaan di era 4 raja yang berbeda? Kita cari tahu saat ini, sore hari ini. Yang pertama saudara, ternyata Daniel punya pergaulan yang baik. Daniel pasal 2 ayat 16-19. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Sang raja bermimpi. Semua peramal gak ngerti artinya. Daniel dipanggil. Daniel ngomong apa? Daniel menghadap raja dan meminta kepada raja supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel. Bukan nongkrong di angkringan, enggak. Begitu menghadapi masalah Daniel pulang ke rumah. Bukan pulang ke rumah tonggone, saudara. Bukan nongkrong di mana-mana, enggak. Perhatikan anak-anak muda.
pulang ke rumah dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. 4 sekawan ya. Dia pulang ke rumah menemui ketiga sahabat karibnya, sahabat dekatnya. Ayat 18, dengan maksud supaya mereka bersama-sama berempat memohon ya kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Waktu itu kalau tidak ada satupun peramal yang bisa mengartikan mimpi raja, mereka semua akan dilenyapkan. Artinya nyawanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego terancam, saudara. Ayat yang 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Perhatikan saudara, Daniel tidak hanya punya Allah yang besar, tetapi dia juga memiliki teman-teman yang baik. Sadrak, Mesak dan Abednego, teman-teman yang baik. Berhati-hatilah dalam bergaul. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 katakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati, bukan hanya anak muda, generasi kolonial pun yang bapak-bapak, ibu-ibu. Hati-hati dengan pergaulan kita. Coba tonton di televisi dan di media cetak. Banyak artis-artis yang sudah lansia sekalipun terjerat narkoba, keluar masuk penjara. Saya lihat iki loh, sudah kewut ya, sudah tuwek, sudah lansia, tapi juga karena salah pergaulan keluar masuk penjara. Seperti itu, hati-hati dengan pergaulan kita, saudara. Saya dari Kediri, saya bekerja di sebuah perusahaan anak perusahaan yang cukup besar. Kalau di Kediri pasti tahu ya, perusahaan rokok yang besar. Kalau saya mau rokokan setiap hari gratis, bisa saudara. Saya ngantor di dekat stasiun Pasar Turi, 12 tahun di sana saya ngantor. Setiap hari teman-teman saya tuh bawa mobil box yang logonya pasti saudara tahu. Jualan apa? Jualan rokok. Ngobrol setiap hari. Mau bro? Thank you. Mau bro? Ngobrol sama si A ditawari, ngobrol si B tawari. Gak terbatas, tapi saya gak mau. Aneh kan? Di perusahaan grup rokok tapi saya bisa gak merokok. Hati-hati. Ya, kalau orang guyon-guyon ngomong ikan itu meskipun di dalam laut juga nggak ikut asin. Saudara harus seperti itu. Di tengah dunia yang rusak dan jahat ini, gak hanya anak muda, tapi setiap kita, ayo jaga pergaulan kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam pergaulan yang salah. Saya pernah saksikan ketika saya kos di Manyar Jaya, saya nggak ngerti. Teman kos saya di kamar sebelah itu kok setiap kali baca buku gitu mesti pakai headphone, gedek gini. Iki apa bisa belajar kok sambil gini-gini. Tapi dia ngomong, saya nggak bisa bro kalau belajar tanpa dengerin musik ini. Ya, terus saya sempat nengok ke kamarnya, dia tawari, ini loh, mau tahu coba ini. Warnanya pink gitu seperti. Ternyata tuh setelah berapa waktu berikutnya saya baru tahu itu ekstasi. Saya ditawari ekstasi, mungkin awalnya gratis, lama-lama saya harus ketagihan. Hati-hati, sekali kita nyoba kita jatuh, kita akan lenyap. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Daniel punya pergaulan yang baik. Amin. Haleluya. Mari perhatikan pergaulan kita. Sudahkah kita mempunyai pergaulan yang baik seperti Daniel? Kalau belum, segera tinggalkan komunitas yang ada. Bukannya kita pilih kasih, bukannya kita pilih teman. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan, kalau kita salah berteman, kita salah komunitas, kita akan jatuh. Ya, hati-hati. Yang kedua, Daniel punya motivasi yang benar. Perhatikan Daniel pasal 5 ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah Tuanku. Daniel belum mengartikan mimpi raja, tapi raja sudah menawarkan hadiah yang luar biasa. Tapi perhatikan ayat 17. Tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain.
Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Daniel tetap mengartikan mimpi itu. Perhatikan, ya. Daniel bukan orang yang transaksional. Punya modus tersembunyi, ya. Bukan orang yang motivasinya tidak benar, bukan orang yang mata duitan. Itu Daniel. Mari koreksi diri kita hari ini. Apakah motivasi kita dalam bekerja sudah benar? Apakah motivasi kita saat melayani Tuhan sudah benar? Yang tahu adalah kita sendiri, saudara. Teladani Daniel. Dia bisa ngomong, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Wow. Kalau kita gimana? Seringkali malah mengharapkan dapat hadiah, mengharapkan dapat imbalan. Itu kita. Tapi sore hari ini, kalau kita mau dipakai Allah menjadi pahlawannya, teladani Daniel. Punya motivasi yang benar di dalam bekerja. Punya motivasi yang benar saat melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Daniel punya roh yang luar biasa, saudara. Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Kita baca Daniel pasal 6 ayat keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Ia mempunyai roh yang luar biasa. King James Version katakan excellent spirit. Daniel punya roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan. Daniel pasal 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Beberapa ayat katakan seperti itu. Bukan hanya satu ayat seperti itu. Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Mengapa? Ya ini jawabannya. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Raja Darius gak sembarangan milih orang. Ya, Raja Darius tahu bahwa Daniel ada pribadi yang jempol dua. Bukan hanya kepandaiannya, tapi dia punya roh yang luar biasa. Kita pun bisa memiliki roh yang luar biasa. Kalau apa, saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Sudahkah kita mempunyai roh yang luar biasa seperti Daniel? Roh yang luar biasa itu tidak bisa dibeli di toko, gak ada. Di mall gak ada, saudara. Tidak bisa diperoleh dengan instan. Roh yang luar biasa ini harus dihasilkan dari hubungan yang intim dengan Kristus. Sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan hari ini? Sudahkah kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara dan saya gak perlu ngomong, Pak, saya penuh Roh Kudus, Pak. Bro, saya penuh Roh Kudus. Gak perlu. Karena apa? Roh Kudus itu ada tandanya. Seseorang penuh dengan Roh Kudus itu ada buahnya. Bisa dilihat dan dirasakan, bisa diketahui dari tandanya, dari buahnya. Orang ngomong penuh dengan Roh Kudus tapi hidupnya sombong, suka marah, ya percuma, bohong. Ada yang tahu 9 rasa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita harus hafal dan terlebih kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ada 9 rasa buah roh. Ya. Yang keempat, Daniel punya kehidupan doa yang baik. Rahasia yang keempat, poin yang keempat. Daniel ini punya kehidupan doa yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kita baca Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Sekali lagi, dia pulang ke rumah.
bukan main ke temannya, tapi pulang ke rumah. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu, 12, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Daniel punya kehidupan doa yang baik, saudara. Bukan hanya pergaulan yang baik. Tetapi Daniel punya kehidupan doa yang baik. 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan menyembah Tuhannya. Agama lain 5 kali, saudara. Daniel cukup 3 kali. Saudara dan saya berapa kali? Gak sempet, Pak. Saya sekarang ngajari anak-anak dulu. Tugasnya banyak. Sekolah daring itu, waduh. Tugasnya banyak, PR-nya banyak. Saya harus bantu anak-anak mengerjakan PR. Gak ada waktu untuk berdoa. Halo. Firman Tuhan memberikan contoh dan teladan buat kita sore hari ini. Daniel. Dia bisa memiliki roh yang luar biasa itu hanya karena ini loh. Karena Daniel punya kehidupan doa yang baik. Saudara. Daniel berani mengambil resiko tetap berdoa kepada Tuhan. Sekalipun nyawanya terancam akan dimasukkan ke gua singa. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dalam kondisi terancam loh, saudara. Kita, saudara dan saya nggak terancam aja, maaf, malas berdoa. Kita kondisi baik-baik saja, ibadah nggak dilarang, malas berdoa. Apakah kita harus nunggu diancam dulu? Baru kita berdoa 3 kali sehari seperti Daniel? Apakah saudara dan saya harus dikondisikan, dihimpit, dianiaya dulu? Baru kita mau membangun kehidupan doa yang baik seperti Daniel? Seringkali keadaan yang baik, comfort zone itu membuat kita terlena. Keadaan yang baik itu membuat kita teledor. Keadaan yang baik itu justru membuat iman kita lemah. Membuat iman kita goyah. Doa memang tidak menjamin saudara dan saya bebas dari persoalan dan tantangan. Betul, gak jaminan, saudara. Tetapi di dalam doa, Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi semua. Amin. Haleluya. Di dalam doa Tuhan memberikan kekuatan buat kita menghadapi apapun yang ada di depan kita. Contohnya adalah yang dialami Tuhan Yesus ketika Tuhan berdoa di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Tuhan Yesus sendiri sebagai contoh. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara? Cawan itu tidak berlalu. Tetapi harus ditanggung oleh Yesus. Namun Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Ayat yang ke-43, Lukas 22:43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Perhatikan, hal yang sama juga akan kita alami. Ketika kita punya kehidupan doa yang baik, saat kita menghadapi masalah, anak muda, apakah bebas dari masalah? Enggak, banyak masalah kan? Sama. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan. Tapi kita harus punya kehidupan doa yang baik, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan sore hari ini. Kita teladani hidup Daniel. Pahlawan Allah di zamannya. Pahlawan Allah di eranya. Daniel tidak hanya excellent di dalam kehidupan rohaninya. Tetapi di bidang pemerintahan pun dia juga excellent. Rohani, jasmani, balance, seimbang. Hidupnya Daniel tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya menjadi berkat dan berdampak untuk banyak orang. Excellent lah. Miliki spirit of excellent. Roh yang luar biasa. Teladani Daniel. Bukan hanya rohaninya bagus. Tapi ketika dia bekerja juga bagus. Banyak pengikut Kristus akhir zaman
Kalau melayani luar biasa. Tapi dalam hal bekerja dan berusaha bisnisnya, nol. Suka tipu sana, suka tipu sini. Suka berhutang sana, suka berhutang sini. Tapi kalau sudah di gereja, wah sandalawas, sandalawas, sandalawas. Luar biasa. Saku kurata, saku kurata. Jadilah pribadi yang excellent di dalam semuanya. Rohani dan jasmani. Daniel bisa memiliki hikmat 10 kali lebih baik dari semua peramal dan ahli jampi. Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa tadi, saya ulang, karena apa? Yang pertama, Daniel punya pergaulan yang baik. Perhatikan pergaulan saudara dan saya. Yang kedua, Daniel punya motivasi yang benar ketika bekerja dan melayani Tuhan. Yang ketiga, Daniel punya roh yang luar biasa. Ini hanya bisa didapat ketika punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Berapa waktu yang saudara habiskan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Yang keempat, Daniel punya kehidupan doa yang baik. Tidak bisa dipungkiri, orang yang banyak berdoa pasti lebih banyak diberkati Tuhan. Amin. Saudara merasa selama ini kok kurang diberkati ya, sudah kerja jungkir balik, tapi kerja siang pulang pagi, kerja pagi kurang pagi, lembur-lembur tapi kok belum diberkati. Perhatikan, mungkin kita belum melakukan keempat ini, saudara. Ya, mari jadilah pahlawan Allah di akhir zaman dengan menjadi berkat dan berdampak bukan hanya di gereja maupun namun di sekolah juga kita harus jadi berkat. Di kampus kita juga harus jadi berkat. Dan di tempat bekerja, saudara dan saya harus berdampak dan menjadi berkat. Lakukan 4 rahasia dari hidup Daniel tadi. Ya, saya sudah meninggalkan dunia sekuler. Mimbar saya di sini. Mimbar saya di gereja. Saya harus maksimal di tempat Tuhan tempatkan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih berkarya, Bapak Ibu Saudara masih berkarir, Bapak Ibu Saudara masih sekolah dan kuliah, mimbar saudara di sana. Mimbar saudara di instansi pemerintahan, mimbar saudara di perumahan, mimbar saudara di kampus, di sekolah-sekolah. Mimbar kita berbeda, tapi Tuhan mau kita tetap jadi berkat dimanapun kita ada. Amin. Di tempat bekerja, bekerjalah dengan excellent. Di kampusmu, sekolah dengan baik. Ya, di bisnis kita, kerjakan bisnis dengan jujur. Jangan tipu sana, tipu sini. Amin. Haleluya. Kita baca ayat terakhir sambil kita bangkit berdiri. Kita buka Amsal 22 ayat yang ke-29. Amsal 22 ayat 29. Kita baca dengan bangkit berdiri. Dengan suara yang lantang. Sampai telinga kita mendengar suara kita sendiri. Sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Pernahkah engkau, belum ya, belum semua ya. Amsal 22 ayat 29. Sudah? Oke, kita sama-sama baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Ketika saudara dan saya cakap dalam pekerjaan kita, kita akan menjadi Daniel, berdiri di hadapan raja-raja. Dipakai oleh 4 raja yang berbeda. Amin. Haleluya. Selamat berjuang karena Allah telah memilih Anda dan saya untuk menjadi pahlawannya Allah di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Bahwa sampai saat ini Tuhan masih berbicara kepada setiap kami Tuhan. Bapa begitu mengasihi kami. Sehingga Tuhan masih menyampaikan isi hati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan tema kepada kami sepanjang bulan November ini. Bahwa Tuhan ingin setiap kami menjadi pahlawan Allah. Be God's hero. Pahlawan Allah di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan teladan buat kami seorang tokoh yang luar biasa yaitu Daniel. Pribadi yang sangat mengasihi Engkau dan memiliki roh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau praktekkan firman Tuhan yang datang kepada kami sore hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing. Roh Kudus-Mu akan memimpin setiap kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sore hari ini sukacita kami bertambah Tuhan.
lebih lagi sukacita kami ketika sekali lagi di awal bulan ini Bapa mengizinkan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Satu hal kami percaya, ketika Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan, maka kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mari kita siapkan roti kita saudara. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga bisa mengambil roti. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biarlah perjamuan kudus setiap awal bulan ini bukan sebuah liturgi buat kita. Tetapi perjamuan kudus setiap awal bulan ini boleh mengingatkan setiap kita akan begitu besarnya kasih Allah terhadap saudara dan saya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, manusia. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita percaya dengan iman bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan iman sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Syukur Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur ini dengan tangan kanan kita. Haleluya. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita percaya dengan iman bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk, boleh berdiri, boleh berlutut. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya, terima kasih, haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Sudah selesai menyampaikan isi hatimu Tuhan. Kami semua juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darahmu sore hari ini. Kami percaya kuasa dan urapanmu ada di dalam setiap kami Tuhan. Biarlah hari demi hari ke depan
Tuhan Yesus Kristus akan terus memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kami, di kampus, di sekolah, di kantor, di tempat bekerja kami maupun di gereja, Tuhan ingin kami menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan memimpin dan membimbing kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.